Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sehat Aslamku. Jadi di video kali ini saya ingin menanggapi ya salah satu teman kita ya. Di sini dia WA ya. Di sini dia WA dan dia itu seperti apa ya? Seperti saya dulu ya. Seperti saya dulu eh, rasanya panik banget, yang dirasain macem-macem dan gak sembuh-sembuh, udah bolak-balik ya. Dan kita bisa dengarkan sama-sama ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya, dan akan saya tanggapi sesuai yang saya tahu, yang pernah saya alami ya. Oke, langsung saja ya. Ini apa ya, suara pertama ini. Jadi gini mas, saya kan kena itu udah 5 bulan. Awal-awalnya itu leher saya tegang, udah cek-cek segala macam, kata awalnya itu kan tegang, terus saya sering kena serangan panik gitu kan, sampai kayak pokoknya nggak enak banget. Terus saya ke rumah sakit karena leher saya tuh tegang, tenggorokan saya tuh sakit, ganjel, sendawa-sendawa terus, nggak nyaman. Nah terus akhirnya saya ke rumah sakit, saya dikira tiroid, tapi pas cek normal. Nah beberapa hari ini tuh, beberapa bulan tuh makin bertambah-tambah, makin saya berobat di dokter tuh kayak sensasinya tuh makin nambah-nambah gitu, semuanya tuh satu muncul, sampai sekarang saya tuh badannya tuh kayak sakit semua. Kalau saya puter-puter bunyinya tuh bukan kayak orang dikeretak, tapi kriak-kriak di sendi-sendi saya bunyinya kayak gitu. Nah, untuk kita semakin takut, kita semakin pikiran, semakin takut ya. Ini saya potong dulu, nanti saya lanjut lagi ya. Saya jawab dulu ini ya yang saya sangat-sangat apa ya, sangat-sangat pernah saya rasakan. Dan untuk kalau kita sakit gini, itu saran saya jangan kita, kalau belum tahu sih ya, kalau yang udah tahu sih ya mungkin ya udah biasa ya. Kalau yang belum tahu, ternyata itu kalau kita semakin memikirkan sakit itu ya, semakin memikirkan sakit itu, kita pikirin terus kita apa ya, kita itu nggak bisa mengalihkan ya. Hal-hal yang aneh itu bisa muncul ya. Jadi ya itu yang biasa disebut dengan psikosomatik ya. Jadi untuk yang untuk rasa seperti itu ya, itu psikosomatik yang dimana kita itu sedang apa ya, sedang sakit, terus kita tambah pikiran, tambah kacau, dan itu bikin kita sensasinya bertambah. Nah itu yang saya sebut dengan psikosomatik ya. Sebenarnya kita itu nggak apa-apa, nggak parah banget, cuma kita pikirannya kemana-mana ya. Ada sakit apa sedikit di bagian dada, terus kita panik, kita berobat nggak sembuh ya, kita tambah pikiran, tambah stres, dan akhirnya sensasinya bertambah nggak karuan. Nah itu yang dinamakan psikosomatik. Coba kalian tenang pikiran, relax ya, jangan sampai kalian itu apa ya, kayak stres, banyak pikiran ya, pikirannya berat, itu jangan sampai. Coba saja, nanti lama-lama dikit-dikit akan mereda ya, sedikit-sedikit pasti akan mereda. Saya juga udah ngalamin ya. Jadi sensasi itu tidak 100% dari lambung kita, ada juga dari psikosomatis kita ya, dari pikiran kita yang kita berpikirannya itu terlalu jauh ya, terlalu berat kita pikirkan, padahal penyakit ini tidak seberat yang kalian bayangkan ya. Jadi gitu. Oke, lanjut ya. Terus sakit, terus saya rambutnya rontok, udah gitu bisa kayak dicabutin gitu. Terus kepalanya tuh kayak berat gitu, mata kadang perih, hidung kadang mampet, kalau di lidah tuh sering putih, pahit, asam, mulut kering, pucet, habis itu tenggorokan sakit,
ganjel sendawa tuh nggak hilang-hilang. Habis tuh leher masih suka tegang, otot-otot tegang. Saya kan lagi berobat di psikiater supaya dapat obat tidur. Nah, yang paling ganggu tuh dada debar-debar itu. Saya udah lihat channel Mas semuanya, tapi saya pengen langsung kayak konsul gitu. Tapi saya baru USG aja dulu, tapi dulu sebelum parahnya kayak gini itu katanya gas lambung saya tinggi. Nah, saya belum sempat endoskopi atau kolonoskopi atau apa ya, karena sekarang yang saya rasain tuh saya sering kalau panik tuh jantung berdebar, kadang gerak-gerak dikit berdebar, debarnya tuh cepet banget Mas. Pernah saya Nancy itu sampai 100 lebih, sampai 130-an per di bawahnya itu. Oke, saya stop dulu dan saya ingin jawab ya, masalah berdebar. Masalah berdebar itu sifatnya apa ya? Kalau di saya waktu itu, waktu saya masih parah-parahnya ya, itu nggak ngapa-ngapain pun itu berdebar ya. Jadi seperti apa ya? Seperti aneh itu ya, seperti serasa saya itu seperti ada sakit jantung ya, rasanya dikit-dikit berdebar, belum jalan aja, cuma duduk aja sebentar berdebar-debar lagi, tiduran kadang berdebar-debar, kalau malam kadang kebangun ya, kalau pas tidur kebangun tengah malam kadang berdebar-debar sendiri, bukan berdebar-debar yang biasa, berdebar-debarnya luar biasa dan bikin saya waktu itu takut banget ya. Jadi untuk masalah berdebar ini intinya jangan terlalu banyak aktivitas dulu, istirahat yang banyak, 3 pola hidup sehat, olahraga ringan kalau pagi, terus badan itu kenakan dijemur ya, kenakan sinar matahari ya kalau pagi, dan itu tiap hari ya, meskipun sebentar itu nggak apa-apa, sebentar nanti lagi gitu nggak apa-apa ya. Jadi gitu untuk dada berdebar, dan makannya harus hati-hati ya, masalah makan itu sangat penting sekali ya, apalagi yang laki-laki yang merokok itu jangan berhentilah merokok. Saya juga dulu perokok dan akhirnya saya bisa berhenti merokok ya. Oke, jadi saya lanjut ya. Dan tensinya tinggi. Terus kemarin saya sempat cek kolesterol sama gula darah, katanya normal. Udah gitu kan saya sering nyeri di dada, terus udah gitu perut. Nah, di bagian perut tuh saya tuh selalu ngerasa nggak nyaman, kayak panas, terus nyeri di atas kiri kanan tuh nyeri, panas, kadang sakit, kadang kayak ada air, kalau ketekan-tekan tuh kayak ada air di bawah tulang rusuk Mas. Udah gitu apalagi kalau tidur miring, kalau terus tekan perut tuh kayak ada air blebek gitu. Terus paling sering tuh yang ganggu tuh bunyi kerucut-kerucut gitu kayak. Oke, saya stop lagi. Dan untuk perut, sensasi di perut, di dada, rasa nggak nyaman di dada, di perut, terus bunyi kerucuk-kerucuk, terus bunyi apa, itu saya pernah ya, pernah semua saya. Area perut ya, area perut pernah saya tekan itu bunyi kruk gitu, kruk, kayak saya tekan itu bunyi kruk, saya saking takutnya ya, saya tambah takut, terus sensasinya bertambah malahan ya. Ya jadi untuk sensasi di dada itu sudah saya bahas di video saya, coba ditonton ya, itu kalian tonton ya, cuma itu saja yang saya lakukan ya, nggak ada hal istimewa yang saya lakukan di asam lambung saya ya, cuma gitu-gitu saja. Yang penting pikiran kita tenang ya, meskipun susah untuk tenang, cobalah untuk tenang ya, meskipun lingkungan kalian itu tidak bisa membuat kita tenang, tapi kita berusaha sendiri untuk bisa menenangkan diri kita sendiri dan pikiran kita, jiwa kita ya, demi ingin sehat. Meskipun ada orang, misal ada orang atau keluarga atau kakak atau adik atau siapapun di sekitar kita yang bikin kita itu mungkin nggak nyaman, itu abaikan saja, cuek aja, nggak usah terlalu dipikirin ya. Yang penting jadi untuk perut kerucuk-kerucuk terus bunyi keruk
kruk itu saya pernah, seperti ada luka atau ada apanya di dalam ya, seperti ada airnya juga pernah, di dada juga kayak ada air yang melintas itu juga pernah ya. Saya rata-rata pernah ya. Jadi saya waktu itu memang termasuk yang parah ya, dan saya penderita gastritis. Oke, lanjut. Kriuk gitu, kayak bunyi bunyi gitu, terus sakit gitu mas di perut bagian bawah. Terus sampai saya nggak berani keluar rumah, ini anxiety segala macam. Tapi sekarang udah bisa tidur karena saya pakai obat psikiater, masih belum lepas. Nah terus tapi kalau saya ke dokter penyakit dalam tuh kayaknya saya tuh kan udah lama minum omeprazol sama si itu tuh nggak cocok kan. Saya sempat sesek dadanya. Terus dari awal-awal juga saya di obat lambung tuh kayak nggak dikira asam lambung. Jadi setiap saya bilang saya nyeri ini nyeri itu, dikasihnya pereda nyeri, inilah obat itu nggak paten dari awal, maksudnya nggak satu-satu dari awal. Tapi semenjak di USG itu barulah saya rutin dikasih omeprazol sama citralfat pernah, sama domperidone, pokoknya obat lambung. Tapi sama sekali nggak ngefek di saya, padahal saya udah jaga pola makan, dan malah kondisi itu tuh sampai sekarang tuh makin buruk. Sampai kemarin saya sempat ganti obat ranitidin, lumayan nyaman sih di perut. Cuman kemarin lagi saya kontrol karena maaf ya mas, area anusnya tuh nggak nyaman banget mas, kayak perih, kayak sesekali gatel, kadang kayak BAB, pengen BAB tapi enggak gitu. Nah, ini saya stop lagi. Dan untuk masalah obat ya, dari dokter itu lebih baik nurutin dokternya saja. Kalau misal habis dikasih obat itu kok terasa nyaman, ikuti saran dari dokter. Terus kontrol kalau obatnya habis ya. Dan itu kemungkinan besar ya, kalau cocok itu bisa bikin kita sembuh ya. Beda dengan saya. Kalau misal ada yang bertanya, Mas, apakah saya sendiri itu cocok dengan obat dokter? Saya dengan obat dokter memang gimana ya, saya udah pindah-pindah, itu masih nggak cocok ya. Apa mungkin lambung saya yang sangat-sangat lagi sensitifnya ya, nggak bisa menerima obat kimia. Dan beda lagi dengan yang kok tambah membaik ya, itu beda. Karena setiap lambung orang itu beda-beda, nggak bisa disama-samakan ya. Dan maaf saya agak serak ya. Terus masalah anus atau BAB ya. Untuk BAB saya memang waktu itu kalau masalah panas gatal ya di anus itu, saya gatal malah enggak panas biasanya. Tapi panasnya itu jarang banget ya, jarang banget. Untuk gatal dan lainnya saya nggak pernah ya. Saya nggak pernah, saya cuma panas saja, kadang dikit kadang yang nggak panas, jarang banget lah. Terus untuk yang serasa ingin BAB tapi kita ke kamar mandi tidak keluar BAB, itu sering saya waktu itu ya, sering rasanya pengen BAB. Tapi ketika saya ke kamar mandi mau BAB nggak bisa keluar, sampai nunggu lama itu nggak bisa keluar. Rasanya pengen kayak ingin ada sesuatu yang keluar ya, tapi tidak bisa keluar, tidak ada apa-apanya gitu ya. Oke, lanjut. Terus kadang suka bunyi-bunyi di area anus itu kayak gas atau apa, tapi nggak keluar atau gimana ya, pokoknya nggak nyaman. Terus sama perut bagian bawah tuh nggak nyaman, sampai saya pipis pun pipisnya juga ikut panas. Terus perut bagian bawah kiri kanan tuh sakit, itu saya takutnya kena usus yang gitu-gitu lah mas, pokoknya panik banget. Ditambah BAB saya tuh nggak teratur gitu. Terus pernah apa yang saya makan tuh keluarnya utuh gitu. Terus BAB-nya hitam, tapi apa ya, nggak hitam juga, kayak hitam hijau gitu. Makanya saya panik gitu, saya panik banget. Terus saya konsul ke dokter tuh kayak karena pakai BPJS kali ya, katanya tuh diundur-undur gitu waktunya, nggak dianjurin endoskopi, nggak apa.
karena saya nggak pernah muntah, nggak pernah ini, tapi saya ngerasa benar-benar nggak nyaman di tiap hari tuh, kayak nggak enak banget rasa badannya, Mas. Oke, saya stop ya. Jadi untuk berobat BPJS untuk endoskopi itu melalui beberapa tahap pengobatan dulu sebelum di endoskopi ya, melalui prosedur yang sudah diterapkan oleh BPJS-nya atau di puskesmas biasanya atau di vaskes kalian tersebut ya. Jadi nggak bisa kita pakai BPJS pengen segera endoskopi, itu nggak bisa. Kita harus melalui beberapa tahap dulu ya. Memang saya belum pernah endoskopi, tapi teman saya ada juga yang sudah endoskopi ya. Dia melalui beberapa proses pengobatan dulu di puskesmas. Dia turutin dan akhirnya tidak ada perkembangan ya. Terus dia akhirnya dirujuk ya. Itu prosesnya lama ya, bisa sampai beberapa kali pengobatan dulu ya. Terus kalau sudah tidak ada hasil, itu baru di endoskopi. Endoskopi itu nanti dikasih obat lagi, nanti kontrol lagi, kasih obat lagi, habis kontrol lagi, gitu terus sampai berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun ya. Mungkin bisa jadi ya, kalau teman saya itu mungkin berbulan-bulan sih ya, harus sabar memang. Dan untuk masalah BAB ya, yang perlu diperhatikan itu, yang perlu diwaspadai itu BAB yang warnanya hitam ya, hitam pekat seperti aspal ya. Itu perlu diwaspadai. Kalau misal ada hijau-hijaunya, ada kuning-kuningnya, itu menurut saya ya nggak apa-apa lah, untuk sesekali itu nggak apa-apa. Kalau yang hitam udah beberapa hari, misal 3 hari, BAB-nya kok hitam terus, hitam aspal ya, kalian pasti tahulah hitam seperti aspal itu kan hitam pekat itu ya, seperti tinta gitu. Nah itu harus diwaspadai, kalian harus segera periksa ya ke dokter terdekat atau dokter spesialis penyakit dalam ya. Oke, lanjut. Sampai akhirnya saya ngerasa berapa bulan udah saya konsumsi obat tuh kayak nggak ada perubahan, sayanya malah makin kondisinya makin buruk. Kalau mau ke dokter ya gimana lagi, dokternya kayak penanganannya cuma gitu-gitu doang. Terus saya bingung, akhirnya saya coba herbal SJ gitu kan, Mas. Ini baru hari kedua gitu. Nah, saya potong lagi, saya stop dulu. Saya ingin jawab, untuk pelayanan pengobatan itu ya memang gitu-gitu saja ya. Untuk kita periksa memang nunggunya lama, apalagi pakai BPJS itu antrinya banyak sekali, dan itu wajar ya, karena pakai BPJS atau gratis ya. Itu banyak sekali yang periksa sampai kita nunggu dari pagi sampai siang, bahkan bisa sampai sore ya kita nunggu. Dan untuk herbal itu terserah ya, yang penting ada perubahan. Kalau misal kalian yakin dan ada ada keyakinan untuk mencoba herbal tersebut, mau pakai herbal apa terserah, pakai herbal SJ, herbal apa itu terserah kalian. Yang penting kalian mampu membelinya, dan kalian harus ada niat di dalam hati, itu ada pikiran kalau saya pasti bisa membaik gitu ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Tapi nggak tahu ada perubahan atau enggak. Saya mah benar-benar kayak udah pasrah, tapi saya pengen nanya ke Masnya gitu, pengen berbagi pengalaman. Saya sih emang udah nonton sih YouTube-nya, tapi saya pengen banget secara langsung kayak di chat sama mas-mas gitu. Oke, sudah ya, sudah selesai. Dan untuk masalah telepon ya atau video call, saya memang nggak bisa ya. Kalau video call terus telepon itu saya nggak bisa, saya nggak mungkin saya megang HP terus, soalnya banyak yang
ingin ditemenin curhat ya, ibaratnya gitu. Saya bukan mentor, saya cuma orang biasa yang pengen membantu teman-teman ya, meskipun memang akhir-akhir ini ya membalas komentar teman-teman ya, karena saya ada aktivitas ya, ada aktivitas, ada apa ya, ya pokoknya ada kegiatan lah yang harus saya lakuin gitu ya. Jadi untuk masalah semuanya itu yang tadi mbaknya ini sharing ya, lebih tepatnya sharing, itu intinya gini: tetap jaga 3 pola hidup sehat. Pola hidup, pola makan, pola pikir, pola hidup. Tidurnya jangan malam-malam, maksimal jam 10. Terus apa ya, kalau tidur, kalau habis makan jangan tidur ya. Kalau tidur pakai bantal 2 atau 3 ya. Itu sepengalaman saya. Dan saya waktu itu lama sekali ya pakai bantal 3, kadang 2. Kalau enggak 2 ya 3. Dibuat senyaman mungkin. Jangan sampai lehernya ketarik atau sakit ya. Dan untuk pola makan, nah ini jangan pedas, asam, bersantan ya. Terus yang digoreng dikurangin ya, jangan setiap hari makan yang digoreng. Terus makanan yang mengandung bahan pengawet ya, makanan yang mengandung bahan pengawet itu hindari dulu lah, seperti sosis, mie apa itu, mie indom atau apa itu, mie instan, itu jangan. Terus jajan-jajanan yang perasa ya, seperti rasa keju, rasa coklat ya, rasa susu, itu dihindari dulu ya. Makan makanan yang sehat-sehat saja, makan makanan yang kalau bisa sih yang rebusan atau yang dibakar, dipanggang, itu juga bisa. Terus kasih kecap secukupnya saja ya. Terus makanan yang digoreng itu jangan terlalu sering, dan jangan sampai beli di luar, karena di luar itu nggak tahu minyaknya itu bersih, benar-benar bersih 100% atau bukan, kita kan nggak tahu ya. Itu sangat berpengaruh ya. Itu masalah pola makan. Terus masalah pola pikir, kalau ada beban di pikiran kita yang sekiranya tidak bisa dilepaskan, coba lepaskan meskipun itu susah ya. Dan mungkin di area atau di sekitar kita ada orang yang bikin kita itu nggak nyaman, nggak bisa tenang. Itu mencobalah untuk tenang ya, mencoba untuk tenang, mencoba untuk nggak ngurusin orang tersebut ya. Yang penting kita apa ya, tetap sabar, tenang, dan ya sesekalipun mungkin namanya orang ya, nggak mungkin nggak bisa marah, nggak mungkin nggak bisa emosi, pasti ada emosi, ada marah, tapi harus kita kontrol ya. Jangan terus-terusan marah, emosi ya, itu jangan. Meskipun saya juga begitu ya orangnya, baik ya, jangan sampai kita sering apa ya, menjelek-jelekan orang, padahal orang itu belum tentu jelek ya. Jadi ya semua itu memang harus kita kontrol ya. 3 pola hidup sehat itu pola makan, pola pikir, pola hidup, harus kita seimbangkan semuanya. Untuk masalah obat atau herbal itu terserah kalian. Kalau misal kalian periksa ke dokter pakai obat psikiater atau obat apa, kok cocok, itu lanjutkan dan ikuti sesuai anjuran dokter. Jangan sampai kalian kok beli obat, terus obatnya ini saya beli di apotek tanpa sepengetahuan dokter yang Anda ikuti ya. Itu jangan, itu salah kaprah malahan ya. Kalian ikuti dari dokter, mau BPJS mau yang bayar, terserah kalian, yang penting kalian mampu atau tidak. Kalau yang seperti saya yang nggak mampu seperti saya ya, itu pakai BPJS saja ya, lebih hemat ya. Karena kita sedang sakit seperti ini pasti masalah keuangan atau masalah ekonomi berantakan ya. Dan itu semuanya kita harus sabar, harus tenang pikirannya ya. Dulu saya pikiran kacau dan tidak setenang sekarang ya. Dulu kacau banget,
apalagi ditambah dengan masalah-masalah yang ada, wah rasanya kacau banget. Rasanya pengen ngamuk ya, pengen marah ya, rasanya setiap hari pengen marah ya, dan itu wajar, tapi kita harus bisa merubah dan bisa mengendalikannya. Oke, jadi gitu ya. Untuk namanya saya nggak tahu ya, ini dari subscriber Sehat Aslamku ya. Terima kasih sudah mau bersharing dengan saya dan teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Jadi intinya obatnya ada dalam diri kita sendiri ya, ada dalam diri kita sendiri. Kita harus yakin, kita harus jangan sampai menyerah ya. Misal ada hal yang gak nyaman, kita atasi sementara dengan minum air hangat, atau dengan oles fresker, atau pakai minyak angin ya. Itu semuanya bisa kita atasi untuk sementara ya, meskipun rasa sakitnya tidak atau belum hilang 100%. Oke, jadi gitu saja. Terima kasih buat teman-teman semuanya, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe di bawah sini, karena subscribe itu gratis ya. Terima kasih. Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.